Ahmad Asyukairi, seorang jurnalis, presenter, sekaligus motivator yang terkenal melalui program Khawatir. Beliau menyampaikan motivasi berharganya berkaitan dengan value, atau nilai, yang selalu dikejar setiap orang. Terkadang membuat orang merasa depresi ataupun mengalami tekanan batin ketika ingin meraihnya. Bagaimanakah seharusnya kita mengejarnya? Simak petikan nasihat beliau berikut. Salah satu pertanyaan terdalam yang dapat diajukan seseorang untuk menghilangkan tekanan batin, yaitu, di mana Anda mendapatkan nilai Anda? Pertanyaan normal, semua orang secara naluri perlu merasa bahwa mereka memiliki nilai. Tetapi setiap orang akan berbeda berdasarkan sumber nilai yang ia kejar. Beberapa orang merasa bernilai dengan tampang mereka atau bentuk otot mereka. Beberapa orang mendapatkan value-nya dari mobil yang mereka miliki atau ukuran rumah yang mereka tinggali, atau banyaknya saldo dalam rekening mereka di bank. Beberapa orang menemukan nilainya dalam pujian orang terhadapnya, jumlah pengikutnya di media sosial, dan jumlah orang yang menyukai statusnya. Beberapa orang menemukan nilai atau value mereka dalam posisi pekerjaan mereka. Yang jelas, kita semua memiliki sumber value-nya masing-masing. Sumber tersebut membuat dirinya merasa bernilai. Ketika Anda mengetahui dari mana sumber nilai atau value-nya, Anda akan tahu diri Anda berhubungan erat dengan apa. Jika kejiwaan Anda bermasalah, maka Anda bisa dengan mudah memetakannya berdasarkan sumber nilai yang Anda kejar. Karena mengetahui sumber penyakit adalah langkah pertama dalam pengobatan. Karena ketika seseorang tidak tahu bahwa dia sakit atau memiliki masalah, dia tidak akan berusaha mengobatinya sama sekali. Kita dahulu pernah membicarakan tentang hukum ketidakterikatan. Kita tahu bahwa salah satu penyebab paling penting dari ketenangan psikologis adalah ketika seseorang mengurangi keterikatan pada segala sesuatu, dan orang di sekitar. Di satu sisi, manusia secara alami perlu membuat dirinya dianggap bernilai atau berharga. Maka untuk menggabungkan dua sisi ini, dia perlu mengubah kebutuhan terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan benda ataupun manusia, menjadi nilai yang berhubungan dengan Allah. Sebagai contoh, ketika nilai Anda berkaitan dengan jumlah saldo Anda di bank, walaupun tidak masalah untuk menggapai kekayaan, Anda bisa mengubahnya dengan menjadikan kekayaan dan harta sebagai sarana untuk berbuat baik kepada orang lain. Jika Anda mendapatkan nilai Anda dalam urusan otot dan kebugaran tubuh, Anda menjadikannya sebagai perawatan terhadap apa yang Allah percayakan. Anda gunakan olahraga Anda dalam rangka menjaga kesehatan tubuh Anda. Jika Anda ingin dianggap bernilai dengan jumlah pengikut dan jumlah like atau suka di media sosial, ubahlah nilai ini menjadi keinginan untuk disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Kembali saya ingatkan bahwa para malaikat berkeliaran di bumi, mencari orang-orang yang mengingat Allah baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang seharusnya mencari para pengikut dari kalangan malaikat, daripada ia mencari-cari pengikut dari kalangan manusia. Jadi, masing-masing dari kita menulis dari mana dia menemukan nilainya, dan mencoba untuk mengubah sumber-sumber ini menjadi sumber-sumber yang berhubungan dengan Allah, dan inilah arti dari keikhlasan. Carilah nilai Anda ketika Anda jujur dengan berpikir bahwa Anda memang bernilai hanya dengan kejujuran. Selama bertahun-tahun, saya melihat nilai diri saya dengan ukuran mobil yang saya pakai, harta, jumlah pengikut di medsos, uang, terkadang pujian dari orang. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Ini ternyata membuat saya merasa lelah secara psikologis dan tidak nyaman, sangat jauh dari kedamaian batin. Jadi mulai tahun ini salah satu tujuan saya mengurangi keterikatan dengan hal-hal tadi dan mengubahnya menjadi nilai-nilai lain yang terkait dengan Allah dan prinsip hidup atau akidah. Belakangan, saya merasa memiliki nilai ketika berhasil berhenti dari satu dosa atau aib tertentu. Atau setelah saya berbuat satu kebaikan. Value atau nilai yang saya kejar menjadi nilai yang bersifat internal di dalam diri, bukan eksternal yang ingin terlihat oleh orang lain. Ini prinsip yang sangat penting. Karena sumber nilai internal selalu di bawah kendali kita. Sedangkan sumber nilai eksternal berada di tangan orang. Otomatis nilai Anda pun ada di tangan orang lain. Sehingga ketika Anda tidak mendapatkan pujian orang, Anda dirundung kesedihan yang mengguncang jiwa. Demikian petikan nasihat berharga dari Ahmad Asyukairi tentang dari mana seharusnya kita mengejar value atau nilai diri kita.